Hai guys, kembali lagi bersama dengan GameTech, Gaming dan Teknologi. Hey, siapa nih di sini yang masih senang memakai MMOP yang satu ini? Saking OP nih ya, untuk ngasih nerf nggak yang parah banget. Tapi kali ini kita nggak bakal bahas itu. Kita bakalan bahas alur cerita seorang ilmuwan time traveler yang berjuang melindungi Eruditio dari serangan abis. Mau tahu ceritanya kan? Check it out. Dalam beberapa abad, segel yang menunjang Lord of the Abyss mulai melemah. Hasilnya ratakan pada Abyss kian bertambah besar pada setiap tahunnya. Semakin besar, kemudian retakan tersebut membuat umat manusia yang tinggal di kota Antis Mountains harus melakukan evakuasi dan berpindah untuk mencari tempat yang lebih aman. Retakan dari Abyss merupakan salah satu tanda dari kebangkitan Lord the Abyss, yang mana ia merupakan seorang pemimpin kegelapan yang mampu membuat dunia dilanda oleh kegelapan. Kehadirannya merupakan petanda bahwa kiamat akan segera datang. Namun ketika semua orang mulai kehilangan harapan, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang memberikan perlindungan di Monian Empire. Cahaya tersebut melindungi Monian Empire dan menjadi sebuah tembok yang memberikan perlindungan yang kuat untuk umat manusia dalam kejadian tersebut. Semua orang penasaran dan melihat ke arah langit. Banyak yang menyebutkan bahwa cahaya tersebut merupakan kekuatan dari Lord of Light. Setelah itu, umat manusia semakin semangat dengan kekuatan yang masih tersisa. Mereka kemudian maju untuk mempertaruhkan nyawanya dalam melawan kegelapan yang semakin kuat. Peperangan antara cahaya dan kegelapan dimulai. Dalam perang tersebut merupakan perang terbesar setelah sekian ribu tahun, yang mana hasil dari perang ini disebut sebagai Endless War, yang memiliki arti perang tanpa akhir. Pada Endless War, kemudian Nathan terlahir dalam perang tersebut. Ia tumbuh besar di sebuah kota Eruditio yang merupakan kota tercanggih di Land of Dawn. 1300 tahun di masa depan, lahirlah seorang anak di sebuah tempat bernama Eruditio, kota pusat para ilmuwan. Nathan terlahir dengan bakat alami yang luar biasa dalam bidang sihir dan sains. Ia bahkan mendapatkan tingkat yang tidak mungkin bisa didapatkan dari seorang manusia biasa. Manusia yang semakin lemah, sementara itu kaum iblis yang semakin kuat. Endless War kemudian mencapai tahap akhir yang mana manusia berada di ambang kekalahan. Penduduk Eruditio merupakan harapan terakhir untuk umat manusia, yang mana setelah Monian Empire tenggelam dalam kegelapan, kini hanya kota tersebut yang masih terus berjuang. Eruditio merupakan kota yang memiliki banyak ilmuwan yang sangat terkenal. Kota tersebut merupakan puncak dari pengetahuan umat manusia. Hal ini menjadi alasan kenapa Monian Empire mengobarkan diri dalam Endless War. Hal ini agar mereka dalam mengulur waktu hingga para ilmuwan di Eruditio mendapatkan solusi dan bisa membalaskan kekalahan mereka. Nah, Nathan merupakan salah satu ilmuwan di Eruditio yang kini sudah mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia dari para abis, sekaligus mengakhiri Endless War. Ketika remaja, Nathan menjadi seorang sangat berprestasi dalam berbagai proyek penelitian yang penting, dan bahkan ia sudah menjadi seorang pemimpin yang resmi di Eruditio pada usia ke-28 dengan pencapaian yang luar biasa ini. Bersama rakyatnya, Nathan selalu mencari cara untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Pada suatu hari, para abis sudah berhasil mendapatkan sebagian besar dari Twilight Orb, yang mana jika semua Twilight Orb jatuh ke tangan abis, maka kekacauan akan datang di seluruh dunia. Setelah cahaya pelindung mulai terkikis, Nathan dan ilmuwan lainnya tersadar bahwa waktunya sudah tidak banyak. Kemudian mereka menggabungkan semua kekuatan dari Eruditio dan Magic Academy, dan dengan sekuat tenaga mencari cara untuk membalikan keadaan. Kemudian mereka berhasil menciptakan senjata yang sangat kuat. Namun sayangnya umat manusia masih tidak berdaya menghadapi serangan dari para iblis dengan Twilight Orb. Harapan untuk menghentikan para abis kini mulai sirna. Akan ada bencana yang akan hadir pada semua umat manusia yang tersisa.
dan semua manusia kini berada di ambang dari kemunahan. Namun setelah berkali-kali mendapatkan kegagalan, Nathan mulai mencoba untuk membuat proyek baru dan akhirnya terpikirkan sebuah ide untuk menciptakan sebuah mesin waktu. Ide Nathan terbilang sangat gila, yang mana hal ini akan lebih banyak mendatangkan masalah daripada menyelesaikan solusi. Walaupun bagaimanapun mereka berpikir keras untuk mencari cara bagaimana untuk melintasi waktu. Dan bahkan jika berhasil mengetahui masa yang akan dituju, hal ini tidak akan memberikan solusi dari adanya endless war saat ini. Lalu apakah dengan pergi ke masa lalu akan dapat mengganti masa depan? Hal inilah yang menjadi perdebatan dari para ilmuwan menolak hal tersebut, namun para umat manusia kini sudah berada di ujung kepunahan, yang mana harapan sekecil apapun akan sangat membantunya dalam keadaan krisis saat ini dan bahkan akan menerima ide atau imajinasi yang sangat gila sekalipun. Setelah kabar ini, semua ilmuwan dari Tisio yang tersisa langsung mengerahkan semua pengetahuannya untuk menjalankan proyek baru dari ide Nathan ini. Mereka mencari cara agar dapat menjelajahi waktu dan setiap harinya Nathan bersama dengan ilmu lain terus berjuang untuk mencari harapan agar endless war ini berakhir dan menghentikan serangan dari para abis. Usaha Nathan dan rekan-rekannya akhirnya membuah hasil yang baik. Nathan berhasil mendapatkan sebuah alat yang mana dapat membelokkan waktu. Walaupun begitu, mereka terus melanjutkan penelitian untuk mengurangi dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari membelokkan waktu tersebut. Dalam pengembangannya, terdapat masalah baru yang datang yang mana mereka tidak tahu cara bagaimana menemukan sumber daya yang besar untuk menghidupkan mesin waktu tersebut. Sebenarnya mereka menemukan sumber daya yang cukup, namun tempat tersebut berada di penjuru Land of Dawn. Untuk mendapatkannya mereka harus bertarung dan menembus wilayah abis untuk sampai ke lokasi tersebut. Di saat yang bersamaan, pasukan abis berhasil mengumpulkan seluruh pecahan Twilight Orb, menghasilkan gelombang kegelapan dan menghancurkan pertahanan erudisio pertahanan terakhir umat manusia. Di saat seluruh manusia putus asa, tiba-tiba cahaya harapan muncul. Ya, di saat itu energi yang dilepaskan mempengaruhi mesin waktu tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin yang belum dicoba tersebut memiliki kemungkinan yang tidak baik juga. Namun, dia percaya bahwa harapan terakhir umat manusia ada padanya. Dia percaya dengan teori yang telah dibuatnya, dan pada akhirnya dia berhasil mengaktifkan mesin waktu tersebut bernama Scream of Time. Dia melihat berbagai macam penglihatan masa lalu, bagaimana penyebab kehancuran Land of Dawn. Setelah ditemukan garis waktu yang tepat, dia berhasil melakukan perjalanan waktu dan bertekad untuk menyelamatkan Land of Dawn. Di sebuah hutan, Nathan berjumpa dengan seorang makhluk alam Beleric dan wanita pengendali cahaya kegelapan Lunox. Dia menceritakan seluruh kejadian yang terjadi selama ratusan tahun ke depan pada mereka. Mereka berdua ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari Twilight Orb. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan sebuah ukiran kuno yang mengatakan Twilight Orb ada di Celestial Palace yang gerbangnya terletak di atas lautan utara Land of Dawn, dan mereka pun bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Lunos menghubungkan dirinya dan Twilight Orb yang membuka gerbang ke Celestial Palace dari dasar laut. Namun di sana muncullah seorang penjaga bernama Katja sebagai penjaga Celestial Palace. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Katja dan mereka pun membujuknya agar dapat masuk ke Celestial Palace. Sesampainya di sana, mereka ternyata diikuti oleh dua orang pangeran dari keluarga Pexley. Ternyata mereka berdua juga memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan Twilight Orb, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua yang cukup sengit antara mereka bertiga dan dua orang dari keluarga Pexley, Amon dan Gushon. Di tengah pertarungan tersebut, muncullah sosok misterius bernama Valentina, seorang nenek moyang dari keluarga Pexley. Mereka yang tengah bertarung tersebut kaget dan mengalihkan perhatiannya dikarenakan Valentina yang telah berhasil merebut Twilight Orb untuk dirinya sendiri. Siapa sangka Valentina mempunyai kemampuan untuk meniru kekuatan orang lain. Di tengah pertarungan tersebut,
Fire-Orb terjatuh ke dalam jurang dan mereka melompat ke dalam jurang tersebut. Nah, itulah cerita akhirnya ya guys. Mau tahu cerita selanjutnya? Jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai jumpa.